Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 pada Universitas Negeri Malang dengan NIM 233153702451. Pada hari ini, Senin tanggal 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada SMP Negeri 1 Taliwang, mata pelajaran Informatika kelas 7 dengan elemen Teknologi Informasi dan Komunikasi, subelemen Perangkat Lunak Pengolah Presentasi. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Siap belajar ya? Siap. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, silakan salah satu pimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelas mana ketua kelas? Oh ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Siapa yang tidak hadir? Dua orang izin, Pak. Dua orang izin. Siapa yang izin? Rizkina sama Alifia. Apa? Siapa? Sakila Rizkina sama Alifia. Oke, Sakila sama Alif izin ya? Ya, baik. Sebelum kita masuk ke materi inti kita, saya kepingin tanya dulu kira-kira masih ingat nggak dengan materi kita yang minggu kemarin? Kita sudah belajar minggu kemarin itu tentang apa? Aplikasi pengolah kata. Masih ingat? Apa itu aplikasi pengolah kata? Ya, silakan. Aplikasi pengolah kata, aplikasi yang digunakan untuk mengedit, menulis, dan memformat, juga untuk mencetak dokumen. Oke, baik. Jadi aplikasi pengolah kata itu adalah aplikasi yang digunakan untuk menulis, kemudian mengedit, kemudian memformat, kemudian sampai dengan mencetak dokumen. Kemarin kalian belajar aplikasi pengolah katanya menggunakan aplikasi apa? Microsoft Word ya. Berarti kalian sudah belajar kemarin itu menggunakan aplikasi Microsoft Word. Saya punya gambar di layar, silakan diperhatikan. Kira-kira apa yang sedang dilakukan? Sedang rapat. Apa lagi? Sedang melakukan presentasi. Sedang bekerja. Iya. Di gambar ini ada yang bilang sedang rapat, ada yang bilang sedang bekerja, ada yang bilang sedang mempresentasikan hasil kerja. Ya, jadi gambar ini menampilkan orang yang sedang melakukan presentasi. Kira-kira menurut kalian sebelum melakukan presentasi ini apa yang harus disiapkan? Ada yang tahu? Tentunya sebelum melakukan presentasi banyak hal yang harus disiapkan. Ada materinya, kemudian ada bentuk presentasi yang akan ditampilkan seperti apa. Kalau dilihat dari gambar, kira-kira apa yang ditampilkan? Apa? Grafik. Mereka sedang mempresentasikan hasil kerjanya dalam bentuk grafik. Kemudian ada yang pernah enggak
membuat presentasi atau ada yang pernah enggak melakukan presentasi seperti apa yang ditampilkan di gambar? Tidak pernah ya? Kalau contoh dari presentasinya ada yang tahu enggak? Nggak tahu. Ya. Jadi apa yang saya tampilkan ini adalah contoh dari presentasinya. Ya. Jadi nanti kita akan bagaimana membuat presentasi dengan menggunakan aplikasi pengolah presentasi. Kemudian adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, mungkin ada yang bisa bantu bacakan. Oke, silakan. Tujuan pembelajaran: 1. Melalui kegiatan praktek peserta didik mampu membuat slide presentasi sederhana dengan aplikasi presentasi dengan benar. 2. Melalui praktek dari hasil diskusi kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan slide presentasi tersebut dengan baik. 3. Melalui kegiatan praktek, peserta didik mampu menyimpan dan membuka kembali file presentasi dengan benar. Ya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah melalui kegiatan praktek, peserta didik mampu membuat slide presentasi dengan aplikasi presentasi dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui praktek dan hasil diskusi kelompoknya, peserta didik mampu mempresentasikan slide presentasi tersebut dengan baik. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan praktek, peserta didik mampu menyimpan dan membuka kembali file presentasi yang telah dibuat. Ya. Jadi nanti kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat presentasi dengan menggunakan aplikasi presentasi. Kemudian nanti kalian akan bekerja kelompok, ya, bersama kelompoknya akan membuat contoh presentasi dan hasil dari rancangan presentasinya kemudian akan dipresentasikan di depan bersama dengan kelompoknya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, sekarang kita akan melakukan pretest, ya. Silakan, kita akan gunakan quizzes untuk melakukan pretest. Untuk quizzesnya sendiri nanti silakan kunjungi link di sini. Kemudian nanti saya akan berikan kode untuk mulai mengerjakan link quizzesnya. Silakan buka link quizzesnya. Silakan dibuka dulu. Oke. Sudah? Silakan mulai. Baik, kalian sudah lakukan pretest. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan membuat presentasi sederhana menggunakan aplikasi pengolah presentasi. Sebenarnya banyak ya jenis aplikasi presentasi itu, mulai yang online sampai dengan yang offline. Ada Canva, ada Prezi, ada Flash, itu bisa dipakai ya. Ada juga yang online kayak Google Slide, itu bisa dipakai untuk membuat presentasi. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana membuat presentasi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Sebelum kita masuk ke materi PowerPoint-nya, sekarang saya kepingin menunjukkan kepada kalian contoh video dulu. Ya, video ini akan menampilkan contoh-contoh presentasi yang dibuat dengan menggunakan aplikasi PowerPoint. Saya harapkan
dengan kalian menonton video ini, kalian punya gambaran nanti. Kalian akan membuatkan presentasinya seperti apa. Ya. Oke, silakan dilihat dulu videonya. Kalian sudah lihat videonya? Oke, gimana kira-kira? Kalian punya gambaran nggak dengan bagaimana membuat presentasi nantinya? Punya ya? Oke, sekarang bagaimana cara membuat presentasinya? Oke, sekarang saya akan mendemokan kepada kalian bagaimana cara memanfaatkan menu-menu atau fitur-fitur yang ada di Microsoft PowerPoint. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft PowerPoint. Ya, ini namanya slide. Yang diperhatikan nanti adalah desain, kemudian transisi, kemudian animasi. Karena nanti di tugas kelompoknya kalian akan membuat presentasi. Jadi yang pertama ini adalah slide ya untuk meletakkan materi-materi yang akan kalian presentasikan. Di setiap slide nanti bisa ditambahkan desain. Ada banyak jenis desainnya. Nanti untuk menambah desain cukup klik menu desain. Kemudian di sini akan kelihatan banyak sekali menu-menu desain ya. Tinggal nanti kalian klik menu desain jenis apa yang akan kalian pakai. Kemudian di slide itu juga bisa ditambahkan teks, bisa disisipkan gambar, bisa disisipkan video. Ya, kemudian bagaimana memberikan transisi? Cukup kalian berikan atau klik menu transisi, kemudian tinggal pilih jenis transisinya. Misalnya saya ngambil transisi jenis wipe. Nah, ini adalah contoh transisinya. Kemudian bagaimana menambahkan animasi? Klik menu animasi. Nah, berbeda dengan transisi. Kalau transisi itu adalah efek visual ketika kita berpindah slide. Tetapi kalau animasi, efek visual pada objek di dalam satu slide. Ingat ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita akan bekerja kelompok. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya. Satu kelompok nanti berisi 4 sampai 5 orang ya. Sudah saya bagikan kelompoknya, silakan duduk bersama dengan kelompoknya. Silakan. Sudah? Sudah duduk? Oke, silakan diperhatikan. Silakan diperhatikan ke depan lagi kalau sudah duduk bersama kelompoknya. Sekarang perhatikan. Saya punya lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Silakan lembar kerja ini bisa diakses di alamat ini. Saya juga sudah menyiapkan bahan ajar ya sebagai referensi kamu. Silakan diakseskan LKPD-nya. Ayo.
Buka LKPD-nya. Ayo buka LKPD. Sudah? Sudah akseskan LKPD-nya? Oke, kalau sudah, sekarang kalian baca LKPD-nya. Di LKPD-nya kalian akan menyelesaikan tugas yang pertama. Jika kalian ditugaskan sebagai presenter salah satu acara bertemakan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan teknologi, apa yang akan disiapkan? Jadi nanti kalian akan buatkan, pilihlah salah satu tema di atas, dari 4 tema itu ya. Pilih salah satu tema bersama dengan kelompokmu, kemudian kamu kerjakan, buat presentasinya. Buat presentasinya menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Kemudian tentuannya, desainlah presentasimu semenarik mungkin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, slide presentasi yang dirancang itu minimal berisi 3 slide dengan konten atau isinya itu sesuai dengan tema yang kamu ambil. Kemudian sisipkan gambar supaya lebih menarik, sisipkan gambar atau sisipkan shape ya, atau sisipkan word art sesuai dengan materi kamu. Kalaupun ada video nanti juga bisa disisipkan. Oke? Kemudian gunakan animasi dan transisi di setiap slide-nya supaya lebih kelihatan menarik. Oke, sekarang kalian bagi-bagi tugas ya. Siapa yang tugasnya membuat slide, siapa yang tugasnya mengerjakan LKPD-nya, kemudian siapa tugasnya yang mencari materi. Boleh mencari materinya di internet. Nanti di LKPD-nya ada beberapa tema yang bisa diambil untuk dibuatkan slide presentasinya. Waktu kalian mengerjakan hanya 25 menit saja. Ya, silakan memanfaatkan waktunya untuk menyelesaikan tugas ini. Ya, selanjutnya kalau sudah selesai nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya ke depan. Paham ya? Oke, silakan mengerjakan. Oke, sudah sampai di mana slide-nya? Di transisinya Pak. Sudah ya, oke, sudah sampai ke transisinya. Baik, temanya apa yang kalian ambil? Kebudayaan. Tentang kebudayaan. Oke, siapa yang buatkan slide-nya? Oke, siapa yang mengerjakan LKPD? Mencari informasi siapa? Oh ini ya, oke. Jadi nanti silakan carikan materinya di Google boleh ya. Tinggal nanti dikomunikasikan sama temannya, materinya apa yang akan dimasukkan di slide. Jangan lupa LKPD-nya juga diisikan nanti. Ya. Oke, sudah sampai di mana? Baru judulnya Pak. Oh, baru judulnya. Oke, kamu ngambil slide temanya apa? Presentasinya? Pariwisata Pulau Kenawa. Pariwisata di Pulau Kenawah ya. Oke, berarti siapa yang mendesain? Saya. Oke, kamu ya. Kalau yang grup yang cari materi siapa? Jangan lupa mengerjakan juga di LKPD ya. LKPD juga diisikan nanti proses pembuatannya bagaimana. Kemudian kalau yang materi-materi nanti kamu siapkan materinya apa ya. Oke. Sudah selesai semua? Sudah ya. Oke, sekarang waktunya kita akan mempresentasikan hasil dari pembuatan presentasi kita hari ini ya. Silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya, dikumpulkan hasil presentasinya yang dibuat. Kemudian nanti tunjuk temannya siapa yang nantinya akan mempresentasikan, kemudian siapa yang akan
mendemonstrasikan hasil dari presentasinya. Kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 dulu ya, untuk mempresentasikan hasilnya. Ayo silakan, mana kelompok 1? Oke, silakan. Yang kelompok lain diperhatikan ya sebelum temannya mempresentasikan. Jadi nanti setelah temannya mempresentasikan, silakan kelompok yang lain bisa menanggapi ya hasil dari kelompok temannya. Ayo, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dude Almadang. Saya Bumi Akil Magrabi. Saya Masyana Fizayu. Saya Sakila. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana presentasi kami akan mengangkat tema salah satu budaya di Pulau Sumbawa, yaitu Barapan Kebo. Ada beberapa slide yang kami buat, yaitu slide yang berisi judul, slide kedua berisi tentang budaya Barapan Kebo, yang ketiga berisi tentang istilah-istilah yang ada di Barapan Kebo. Inilah hasil kerja kami. Ya, silakan. Di mana hasil kerjanya? Silakan di klik. Ini adalah hasil kami, kebudayaan Sumbawa, Barapan Kebo. Tentang Barapan Kebo. Barapan Kebo atau karapan kerbau ala Sumbawa ini diselenggarakan pada musim awal tanam padi. Lokasi atau arena Barapan Kebo adalah sawah yang telah basah atau telah digenangi air sebatas lutut. Perlakuan pemilik kerbau, jargon Barapan Kebo sama seperti perlakuan audisi main jaran. Kerbau-kerbau peserta dikumpulkan 3 atau 4 hari sebelum event budaya ini digelar untuk diukur tinggi dan usianya. Hal ini dimaksudkan agar dapat ditentukan dalam kelas apa kerbau-kerbau tersebut dapat dilombakan. Durasi atau lamanya event ditentukan dari banyak jargon yang ikut dalam event budaya Barapan Kebo. Istilah-istilah dalam Barapan Kebo. 1. Noga. Noga adalah kayu penjepit leher penyatu sepasang jargon barapan. 2. Kareng. Kareng adalah tempat berdiri atau bila pijakan kaki sang joki barapan yang dirakit berbentuk segitiga. 3. Mangkar. Mangkar adalah pelecut atau pecut pemacu kerbau jargon. 4. Sandro. Sandro adalah sebutan untuk orang-orang sakti dengan ilmu supranatural ala Sumbawa yang dimiliki dengan pakaian khas berwarna serba hitam. Lawas. Lawas adalah lantunan syair pantun daerah Sumbawa yang dilakukan di antara tarikan kemenangan sang joki saat kerbaunya mampu menyentuh dan menyatukan tanpa sedikitpun terjatuh dari karengnya. 6. Ngumang. Ngumang adalah sesumbar kemenangan sebagai pemikat wanita penonton barapan dan merayu-rayu dengan lantunan lawas yang dikuasainya. Sudah ya? Terima kasih. Kira-kira dari presentasi temannya ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada ya? Sudah bagus? Ya. Bagus. Ya, kalau sudah silakan kelompok 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap-siap tadi untuk kelompok 2. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Daib. Dan saya Afkar. Dan saya Margawe Putri. Dan saya Gita Sapitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Daina Putri Kenaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rara Putra. Perkenalkan, nama saya Alifiandi Adi Pratama. Perkenalkan nama saya Yudi Syardi. Perkenalkan, nama saya Nadia Saputri. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Presentasi kami mengangkat tema tentang salah satu kebudayaan dari ikon dari Pulau Lombok, yaitu gendang bele. Dengan menggunakan aplikasi PowerPoint, kami membuat desain dengan presentasi kami. Ada beberapa slide yang kami tambahkan dan kami telah menambahkan animasi-animasi dan transisi di setiap slide-nya. Desain presentasinya kami menggunakan desain jenis organik. Adapun transisinya kami menggunakan transisi jenis morph, fracture, dan vortex. Dan di akhir presentasi kami juga menambahkan video. Ini adalah hasil kerja dari kelompok kami. Yang lain diperhatikan ya hasil dari kelompok ketiga. Gendang bele. Sejarah gendang bele. Gendang bele adalah alat musik tradisional yang dimainkan secara berkelompok. Gendang bele berasal dari suku Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Asal kata gendang berasal dari bunyi gendang itu sendiri, yaitu bunyi deng atau dung. Bele berasal dari bahasa Sasak yang berarti besar. Gendang bele berarti gendang besar. Dahulu di Lombok, gendang bele dijadikan penyemangat prajurit yang pergi berperang dan yang pulang dari peperangan. Dengan demikian, gendang bele dijadikan musik dalam peperangan. Kini gendang bele digunakan sebagai musik pengiring dalam upacara-upacara adat seperti pernikahan, sunatan, akikah, dan upacara besar. Videonya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan lagi dari kelompok yang lain? Tidak ada ya? Coba lihat animasinya tuh bagus enggak? Bagus. Transisinya bagus ya? Bagus. Dan di kelompok ketiga ini sudah bisa menyisipkan video di dalam suratnya. Ini semakin Menarik. bisa nanti diikuti oleh kelompok-kelompok yang lain. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Presentasi kami mengangkat tema tentang perkembangan teknologi, yaitu perkembangan teknologi smartphone. Ini adalah hasil kerja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmita. Dan saya Muhammad Razaki Sapatur Rahman. Saya Raffi Sudewijaya. Saya Rio Brilian. Saya Winda Trijuniarsi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pariwisata yang dijuluki sebagai negeri di atas awan atau sering disebut dengan Mantar yang paling indah di Kabupaten Sumbawa Barat. Kami menampilkan banyak foto-foto keindahan di Mantar dengan menggunakan aplikasi PowerPoint. Kami membuat desain presentasi kami, ada beberapa slide yang kami tambahkan dan kami telah menambahkan animasi-animasi dari foto-foto yang transisi di setiap slide-nya. Tangan untuk kelompok kalian sudah menyelesaikan presentasinya, hasilnya sudah bagus ya. Kalian sudah bisa menambahkan slide, kalian sudah bisa menambahkan transisi,
kalian sudah bisa menambahkan animasi di setiap slide-nya. Dan kalian harus lebih banyak lagi belajar ya bagaimana membuat slide yang lebih menarik lagi. Dan saya pesankan jangan terlalu banyak membuat animasi di dalam slide-nya. Karena itu akan berpengaruh kepada orang yang melihat presentasinya. Paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian duduk seperti semula lagi. Kita akan laksanakan post test. Ayo duduk. Nah, sekarang kita akan post test ya. Silakan kunjungi link quizisnya. Silakan buka dulu quizisnya. Ayo klik. Ayo. Ayo silakan masukkan kode quizisnya. Silakan langsung mulai ya. Masukkan kodenya 810533. Oke. Oke, join. Kapan tertinggi? Tepuk tangan untuk kapan? Oke, kalian sudah mengerjakan post test. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama adalah yang kalian gunakan untuk belajar membuat presentasi menggunakan aplikasi apa? Microsoft PowerPoint. Jadi kalian sudah membuat presentasi, sudah menambahkan slide, kemudian sudah menambahkan transisi, menambahkan animasi, kemudian memberikan desain yang menarik kepada presentasinya. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk kalian ke depannya, ya. Kemudian yang kedua, transisi itu adalah apa? Efek visual. Ya, efek visual antar slide ya. Kemudian kalau animasi apa? Efek di dalam suatu objek di dalam slide. Oke, efek visual terhadap objek di dalam satu slide. Jadi silakan kalian belajar lagi, yang masih kurang-kurang di materinya silakan belajar lagi ya. Banyak latihan di quizisnya untuk memperdalam lagi ilmu yang kalian dapat tentang bagaimana membuat presentasinya. Dan minggu depan kita akan belajar tentang sistemnya komputer. Jadi kalau kemarin dan sekarang ini kalian belajar salah satu sistem aplikasinya, minggu depan kalian akan belajar tentang sistemnya komputer. Kalian akan belajar tentang hardware-nya komputer. Sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, silakan salah satu lagi ketua kelas pimpin doa ya. Silakan. Teman-teman, sebelum pelajaran berakhir, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Terima kasih. Karena waktunya sudah habis, silakan nanti belajar lagi di rumah ya tentang materi-materi yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.